Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, selamat datang kembali dan selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bersama Umi Yus. Di video kali ini kita akan bahas beberapa soal mengenai gaya Lorentz ya. Nah, jadi untuk gaya Lorentz ini terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz bergantung pada besar medan magnetik ya, panjang penghantar dan besar arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar. Sehingga kalau kita tuliskan persamaannya, besar gaya Lorentz itu dilambangkan dengan F ya. Kemudian medan magnetik dilambangkan dengan B. Kemudian kuat arus dilambangkan dengan I ya, kuat arus listrik. Kemudian untuk panjang kawat penghantar itu dilambangkan dengan L. Nah, untuk satuannya gaya ya, jadi gaya Lorentz itu satuannya Newton ya, gaya. Kemudian medan magnetik itu satuannya adalah Tesla, sehingga nanti penulisannya T besar ya. Kemudian kuat arus ini satuannya adalah ampere. Kemudian untuk kawat penghantar satuannya nanti dia harus dalam meter. Jadi kalau nanti ketemu dalam soal satuannya tidak dalam meter, maka kita konversikan ke dalam meter. Langsung saja untuk soal yang pertama. Kawat penghantar yang memiliki panjang 200 cm. Langsung ya, boleh ya. Berarti panjang ini adalah L. Berada dalam medan magnetik sehingga menimbulkan gaya Lorentz sebesar 48 Newton. Berarti ini F ya. Jika penghantar tersebut dialiri arus listrik sebesar 800 mikro. Ini iya, 800 mikroampere, berapakah kuat medan magnetik yang digunakan? Nah, kita harus biasakan kalau mengerjakan soal, harus kita buat dulu informasinya, apa-apa saja yang diketahui. Ini tadi L-nya adalah 200 cm, maka kita rubah ke dalam meter menjadi 2 meter. Ini bisa ya. Kemudian untuk gaya Lorentz itu 48 Newton. Kemudian untuk arusnya adalah 800 mikroampere. Nah, Ananda 1 mikroampere, ini sebagai catatan kita, 1 mikroampere itu sama dengan 10 pangkat minus 6 ampere. Sehingga kalau 800 mikroampere sama dengan 800 ini kan 8 dikali 10 pangkat minus 2 ya. Nah, 1 mikroampere tadi 10 pangkat minus 6. Maka kita kalikan lagi dengan, ini 8 pangkat 2 ya, bukan 10 pangkat minus 2 ya. 8 dikali 10 pangkat 2. Nah, ini tadi 1 mikroampere 10 pangkat minus 6, maka kita kalikan 10 pangkat minus 6. Nah, ini perkalian perpangkatan. Jadi 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 6, maka hasilnya ya ini 8 tetap 10 pangkat minus 4 ampere. Maka di sini kita buat 800 mikroampere sama dengan 8 dikali 10 pangkat minus 4 ampere. Kemudian yang ditanyakan di dalam soal adalah besar medan magnetik ya. Jadi berapa besar medan magnetiknya? Maka B-nya sama dengan berapa? Inilah yang akan kita jawab, akan kita cari ya. Persamaannya tadi F sama dengan B dikali I dikali dengan L. F-nya 48 ya, 48 Newton. B-nya ini yang kita tanyakan. I-nya 8, kurung aja biar kelihatan, 8 kali 10 pangkat minus 4. Jadi ini punya I ya. Kemudian L-nya adalah 2. Maka 48 sama dengan B-nya tetap dikali ya, sama saja ya, titik ya. Dikali 8 dikali 2, 16 dikali 10 pangkat minus 4. Titik itu kali ya, Nak. Nah, maka kita selesaikan. Maka B-nya ini kita dapati B sama dengan 48 dibagi. Gitu ya caranya ya.
16 dikali 10 pangkat minus 4. Hasilnya 48 dibagi 16. Hasilnya 3. Kemudian 10 pangkat minus 4. Ini kan posisinya di bawah. Kita bisa langsung pindahkan saja ke atas. Kita rubah tandanya ya, atau kita rubah ini 10 pangkat minus 4 menjadi 10 pangkat 4. Itu ya cara mudahnya ya. Sehingga untuk medan magnetiknya hasilnya adalah 3 dikali 10 pangkat 4 Tesla. Ingat satuannya adalah Tesla. Oke. Itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, penghantar dengan panjang 60 cm. Ya, ingat berarti ini adalah L. Ya, panjang berada dalam medan magnetik. Nah, berarti ini adalah B. Jika penghantar tersebut dialiri arus listrik ya 100 mA, berarti ini adalah I-nya, maka besar gaya Lorentz yang ditimbulkan berapa? F-nya. Oke, kita tuliskan lagi informasinya. Berarti diketahui L-nya 60 cm, kita rubah ke dalam meter, berarti dibagi 100 ya, 0,6 meter. Kemudian B-nya atau medan magnetiknya 200 Tesla. Selanjutnya arusnya 100 miliampere. Nah, sebagai catatan kita Nanda 1 miliampere, mili ya, berarti nilainya 10 pangkat minus 3. Karena ini ampere berarti ini ampere. Berarti kalau dia 100 miliampere itu sama dengan 100 ini 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 3. Sama seperti yang tadi perkalian perpangkatan. Jadi 2 min 3 berarti hasilnya minus 1 ampere. Langsung kita pindahkan kemari. Maka ini 10 pangkat minus 1 ampere. Atau kalau mau kita samakan desimal, ini kan desimal, boleh ya, 10 pangkat minus 1 sama dengan 0,1 ampere. Lalu yang ditanyakan adalah kuat besar gaya Lorentz-nya, maka F-nya yang ditanya. Kita selesaikan. F sama dengan B dikali dengan I dikali dengan L. Sehingga B-nya tadi adalah 200, I-nya 0,1, kemudian L-nya 0,6. Nah, perhatikan supaya mudah ya. Maka caranya, ini kan desimal. Kita habiskan sini 1, ini habis 1, ini habis 1, ini habis 1, ya kan? Maka hasilnya 2 kali 1 yang tinggal kali 6 yang tinggal. 2 kali 1 kali 6 sama dengan 12 Newton. Oke, mudah ya. Oke, mudah-mudahan mudah bagi kalian juga. Selanjutnya, sebuah penghantar berarus listrik 0,5 ampere. Berarti ini I ya Nanda. I berada dalam medan magnetik sebesar 80 Tesla. Oke, ini berarti B. Jika gaya Lorentz yang terjadi, ini berarti F. Berapakah 200 Newton ya? Berapakah panjang penghantar yang digunakan? Oke, kita tulis lagi ya, apa aja informasinya. Berarti I-nya sama dengan 0,5 ampere. Kemudian B-nya sama dengan 80 Tesla. Kemudian F-nya sama dengan 200 Newton. Dan yang ditanyakan itu adalah panjang penghantar, berarti ini L yang ditanya ya. Berarti L-nya, berapa L-nya? Oke, kita selesaikan. Persamaannya sama dengan yang tadi, F sama dengan B dikali I dikali dengan L. Kita masukkan nilainya. F-nya 200 sama dengan B-nya 80. I-nya 0,5. L-nya yang ditanyakan. Maka ini 200 tetap sama dengan kan. Ini coret. 8 dikali 5 40. Maka L-nya tetap L sehingga
L-nya sama dengan, kalau sudah seperti ini, 200 dibagi 40 ya. Maka hasilnya ini bisa coret, ini bisa coret. 20 dibagi 4 sama dengan 5 meter. Oke, mudah-mudah ya soalnya Nanda. Semoga bisa kalian pahami. Kalau belum paham, putar lagi cara menyelesaikannya ya. Demikian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.